Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya Yusniar, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Loksemawe. Saya bertugas di SD Negeri 2 Muara 1, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, bahwa jika pembelajaran dengan suasana kelas dengan tenang dan tertib, anak-anak akan memahami materi dengan fokus. Di sini anak-anak sering saya tuntut harus mendengar apa kata guru. Kedua, siswa pasif cenderung motivasi belajarnya rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi pembelajaran kepada mereka, mereka sering lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya bertanya kepada mereka, anak-anak sering diam dan tidak mau berpendapat. Ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian kriteria ketuntasan minimal atau mengutamakan aspek kognitif saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi banyak sekali aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Keempat, guru kurang mengenali karakteristik siswa secara keseluruhan. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan mereka. Kelima, guru mendominasi pembelajaran atau tidak berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah, siswa hanya diam, duduk, dan mendengarkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama adalah dapat merubah pemikiran, yaitu pembelajaran tidak hanya menggunakan satu model atau satu metode saja, tetapi pembelajaran dapat dilakukan dengan berdiferensiasi. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru harus mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, pembelajaran tidak berpusat pada guru, tetapi pembelajaran berpusat pada siswa. Anak bebas memilih sumber apa dan mana yang akan digunakan untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tugas guru menuntun, mengarahkan, dan membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan sesuai dengan karakteristik siswa, karena setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Guru dapat membimbing siswa agar dapat memunculkan sifat baik mereka dan mengaburkan sifat jelek pada mereka. Guru menghargai setiap karakteristik siswa. Siswa kita mempunyai keunikan dan perbedaan masing-masing. Guru harus mampu memanfaatkan itu dalam pembelajaran yang lebih berwarna. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1, dapat merubah perilaku saya. Yang pertama, merancang pembelajaran secara menarik agar siswa termotivasi dalam belajar. Pembelajaran dapat dirancang dengan permainan yang menarik agar siswa aktif di dalam kelas. Yang kedua, menuntun sesuai kodratnya. Anak-anak sudah terlahir dengan sifat dan kodrat yang unik.
pada masing-masing mereka. Guru harus dapat membimbing anak agar sifat-sifat baik mereka dapat diterapkan di dalam diri mereka. Ketiga, memberikan kebebasan pada anak atau memerdekakan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya masing-masing. Kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Karena setiap anak sudah membawa sifat atau karakter yang unik pada masing-masing diri mereka. Jadi, guru tidak bisa menghapuskan sifat dasar itu. Guru hanya dapat membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Ketiga, menerapkan pembelajaran interaktif sambil bermain yang menyenangkan. Pada dasarnya, anak suka bermain. Dengan bermain, mereka merasa senang. Untuk itu, pembelajaran dapat dilakukan dengan permainan agar motivasi belajar siswa semakin meningkat. Keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Guru membimbing dengan hati nurani peserta didik agar berkembang lebih baik dan ke arah lebih positif, bertahap dan berkesinambungan. Karena pengembangan budi pekerti, olah rasa, olah karsa, dan olahraga tidak dapat dipisahkan. Dan selanjutnya pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Ialah mengaitkan pembelajaran dengan kekayaan budaya setempat agar siswa dapat melestarikan budaya-budaya tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, namun perlu menanamkan budi pekerti agar terciptanya olah rasa, karsa, dan karya. Pembelajaran memerdekakan anak dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Permainan adalah bagian dari pendidikan, karena melalui permainan anak mendapatkan pembelajaran yang lebih mudah dimengerti anak dan menyenangkan. Sekian pemaparan tugas koneksi antar materi pada modul 1 dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.